Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Melanjutkan pada hadis ke-19 diberi judul Aunullahi ta'ala wa hifduhu wa nasruhu wa ta'yiduhu. Pertolongan Allah, pemeliharaan Allah, serta pengukuhan, pengokohan dari Allah subhanahu wa ta'ala. An Abil Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya gulam inni u'allimuka kalimat ihfadillah yahfadka ihfadillah tajidhu tujahaka. Hadis ini menekankan pentingnya pendidikan sejak usia dini. Dulu Rasulullah itu peduli kepada generasi muda. Beliau mendidik mereka sejak kecil seperti Ibnu Abbas, cucu beliau Sayyid Hasan, Sayyid Husain. Bentuk kepedulian terhadap anak usia dini ini sudah dilakukan oleh Rasulullah terhadap Ibnu Abbas. Oleh karena itu, di tengah zaman sekarang yang bisa diibaratkan seperti zaman Ashabul Kahfi, di mana banyak sekali polusi-polusi akhlak yang mengancam keimanan, mengancam akidah, syariat, dan akhlak generasi muda. Penting bagi kita untuk melindungi mereka dari keburukan-keburukan zaman. Dan dalam konteks ini kita bisa meneladani apa yang diteladankan oleh Rasulullah dalam hadis ini. Yang pertama adalah Rasulullah mendidik Ibnu Abbas ketika beliau memboncengnya. Maknanya adalah memberikan pendidikan anak itu dalam kondisi anak sedang senang. Anak itu senang diajak jalan-jalan, maka ketika jalan-jalan disitulah dikasih pendidikan. Dan ini bisa dikiaskan dalam konteks situasi yang lain. Kalau anak sedang senang, misalnya saat makan, sedang saat mau tidur, sedang saat mau istirahat, sedang bermain. Kapanpun anak dalam kondisi pikirannya fresh, dia tenang, disitulah kesempatan bagi orang tua, bagi pendidik untuk mengajari. Lalu Rasulullah bersabda, ya gulam, wahai anakku. Ini merupakan panggilan kasih sayang, panggilan lembut. Dan ini mengajarkan kepada kita sebagai pendidik tentang masalah labeling. Bahwasanya semua anak adalah anak yang baik, tidak kita labeli dengan citra-citra negatif, termasuk panggilan-panggilan buruk. Karena memang di dalam Al-Quran pun juga dilarang untuk memberi gelar wala tanabazu bil alqab. Kita tidak boleh memberikan gelar-gelar yang negatif. Dan dalam hadis sebelumnya dijelaskan Rasulullah itu menganggap Sayyid Hasan maupun Husain itu sebagai roihanah, bagaikan bunga yang harum. Mentalitas inilah yang perlu diteladankan kepada seorang guru, menganggap muridnya, menganggap anaknya bagaikan sekuntum bunga yang dia itu dirawat dengan sebaik-baiknya dan tidak dijauhi. Lalu inni u'allimuka kalimat. Saya mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Kalau kita baca seluruh hadis ini, nggak sampai 2 menit. Sehingga mengajarkan anak itu yang penting bukan durasinya berapa jam, berapa menit. Namun dengan memberikan pendidikan yang sedikit, namun efektif. Rasulullah hanya memberikan nasihat beberapa menit, namun efektif. Terbukti Ibnu Abbas ingat sampai beliau dewasa. Dalam hadis sebelumnya juga demikian, Rasulullah itu hanya mengajarkan satu kalimat kepada Sayyid Hasan, tak ma yaribuk ila ma la yaribuk. Pendidikan-pendidikan yang minimalis tapi efektif inilah yang sekarang dibutuhkan di tengah gencarnya kurikulum-kurikulum yang overload di dalam mendidik anak. Pendidikan yang simple, yang sederhana, namun bisa melekat di dalam benak anak itu lebih baik daripada berlebihan di dalam muatan materi pelajaran.
Lalu di sini ada beberapa poin penting yang ditekankan oleh Rasulullah. Pertama adalah ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahaka. Menekankan pada ketaatan beragama sejak dini, yaitu memperhatikan bagaimana pola makan, pola minum, pola berpakaian, pola pergaulan dalam segala hal dilatih. Kalau seorang anak dilatih melakukan cara-cara Islami sejak dini, maka ketika dia dewasa, semakin dewasa, maka pembiasaan tersebut semakin kuat. Dari sini bisa kita ajarkan tata cara makan kepada anak sesuai dengan cara Islami. Misalnya dalam hadis yang lain diceritakan, adzibu ta'amakum bidzikri wassalat, bahwasanya lunakkanlah makananmu itu dengan zikir. Kita selalu mengajari doa kepada anak sebelum makan. Di tengah makan juga diajari membaca basmalah, juga mengakhirinya dengan hamdalah. Dan nanti kalau sudah selesai makan, perlu ada satu aktivitas bukti rasa syukur, yaitu dia disuruh sholat. Tentu zaman sekarang di momen bulan puasa ini, kita sehabis makan, selalu kita tindak lanjuti dengan sholat isya, tarawih, witir. Ini adalah contoh nyata bahwasanya apabila kita selesai makan, kita lunakkan makanan tersebut dengan aktivitas-aktivitas yang positif seperti melakukan sholat. Artinya tidak langsung tidur. Lalu poin yang lain adalah idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Jika minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah bahwa seandainya semua manusia berkomplot, berkompromi untuk menyakitimu, kalau Allah memang tidak menghendaki, maka tidak akan ada efeknya sama sekali. Sebaliknya, banyaknya komplotan, banyaknya dukungan agar kita sukses, kalau memang Allah tidak menghendaki, juga tidak akan sukses. Maka di sini dikembalikan tentang kemandirian hidup. Kita dilatih di sini hidup itu hanya berpegang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi bukan berarti dengan kita berpegang kepada Allah lalu menafikan relasi sosial. Karena pernah Sayyidina Ali itu berkata, Allahumma aghnina an khalqika. Ya Allah, hindarkan aku dari bergantung kepada makhlukmu. Oleh Rasulullah ditegur, jangan demikian. Karena kita ini hidup bersama orang lain, pasti membutuhkan orang lain. Doalah, ya Allah, hindarkan aku dari keburukan makhluk. Sehingga dengan demikian, apabila kita sakit, kita itu patokannya adalah kepada Allah, tapi di dalam minta pertolongannya tentu kepada dokter, ke apotek. Ketika kita gagal berobat ke satu dokter masih belum sembuh, karena tumpuan kita adalah Allah, kita tidak putus asa. Kita pindah ke dokter lain. Kalau gagal ke dokter lain, bahkan sampai ke jalur alternatif. Demikian halnya dengan metode pendidikan. Apabila kita gagal mengajari seseorang pakai satu metode, menggunakan metode yang lain. Gagal menggunakan metode. Metode-metode tersebut selalu diusahakan karena lagi-lagi tumpuan kita Allah bukan pada metodenya. Demikian halnya dengan mencari pasangan hidup, jodoh, dan yang lain-lain. Kita tidak fokus pada person, tidak fokus pada orang, tapi fokus pada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, penanda dari orang yang iman adalah dia fokusnya itu kepada rahmatnya Allah, bukan kepada makhluk. Meskipun di dalam prakteknya dia selalu berinteraksi dengan makhluk, karena itu memang sesuatu yang wajar. Dan sebagai penutup di sini adalah bahwasanya wa'lam annan nasra ma'as sabri wa annal faraj ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Kita, Rasulullah itu mengajarkan kita ini hidup itu berproses. Kun fayakun. Segala sesuatu itu terjadi namun butuh proses. Allah bisa menciptakan langit bumi dalam sekian detik, namun Allah menciptakannya dalam 6 waktu plus 1. Maka dengan demikian, sifat inilah yang perlu kita lakukan. Bahwasanya di dalam segala sesuatu tidak ada yang instan. Di dalam kata pepatah dikatakan bahwasanya isbiru tungsoru.
Bersabarlah, maka kalian akan mendapatkan pertolongan. Orang yang sabar mencari ilmu, suatu ketika akan dibukakan ilmunya. Orang yang bersabar menghadapi masalah hidupnya, suatu ketika akan diberi solusi. Artinya ada upaya ikhtiar sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Maka dengan sedikit materi yang ada di dalam hadis ini merupakan materi yang kompleks, yang penting untuk kita ajarkan terutama kepada generasi muda agar mereka tumbuh menjadi generasi yang terbaik. Demikian walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.